Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada-Mu, ya Allah. Dan kita harus bersabar menghadapi cobaan dan ujian ini. Mudah-mudahan kita di hari akhir akan selamat dunia akhirat. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Tema kali ini adalah tentang hari Minggu atau hari Ahad. Ya. Sebelum kita bahas hari Minggu atau hari Ahad, kita dengarkan ayat suci Al-Quran, surat Fussilat, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumastawa ila sama'i wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi tiyatawan au karha olata ataina to'yain. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari Ahad atau hari Minggu adalah hari ketujuh dalam seminggu sepekan, yaitu 7 hari. Menurut International Organization for Standardization, ya, ISO 8601. Penulisannya dengan M besar, minggu. Jika menggunakan M kecil, minggu, maka artinya adalah pekan atau week. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI juga menyebutkan minggu adalah hari pertama dalam jangka waktu 1 minggu. Ditulis dengan huruf kecil, minggu, artinya jika waktu yang lamanya 7 hari. Namun KBBI juga menyebutkan minggu sama dengan Ahad sebagai hari pertama dalam jangka waktu 1 minggu. Jika ditulis dengan huruf kecil, Ahad artinya 1 atau esa. Dalam bahasa Arab, Ahad adalah 1. Nama-nama hari dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu nama-nama bilangan, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Senin, Isnain, itu artinya adalah 2. Selasa, Sulasa, artinya adalah 3. Rabu, Arbia, 4. Kamis, Khamis, 5. Jumat, Jumu'ah, atau berkumpul, yaitu berkumpulnya umat Islam di masjid untuk sholat Jumat. Sabtu, Sabat, Sabat. Nah, Minggu, Ahad. Nah, Sabat, Sabat itu istilahnya adalah istirahat atau berhenti bekerja. Dalam bahasa Ibrani atau Sabos dalam ucapan Askenazi adalah hari istirahat setiap Sabtu. Hari Sabat dirayakan
dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. Jadi sebenarnya Minggu atau Ahad adalah hari pertama dalam sepekan. Namun selama ini kita menganggap Senin adalah hari pertama, yang identik dengan hari pertama kerja setelah libur akhir pekan, weekend, Sabtu dan Minggu. Kita melihat ada inkonsistensi penamaan nama-nama hari dalam bahasa Indonesia. Senin sampai Jumat dari bahasa Arab, Sabtu dari Ibrani, Minggu dari bahasa Portugis. Jika mau konsisten, maka mestinya Ahad, bukan Minggu, agar nyambung dengan hari berikutnya berdasarkan urutan bilangan. Demikian juga nama Jumat dan Sabtu. Ahad, satu, hari pertama. Senin, Isnain, dua, hari kedua. Selasa, Sulasa, yaitu tiga. Rabu, Arba'ah, yaitu empat. Kamis, Khomsah, yaitu lima. Sitah, enam. Sab'ah, yaitu tujuh. Jadi pas. Berbagai literatur menyatakan kata minggu berasal dari bahasa Portugis, domingo, yang artinya hari Tuhan. Pada abad ke-19, ke-18, ke-17, sampai ke-16. Ya. Abad 16 sampai dengan abad ke-19 sebenarnya. Bahasa Portugis termasuk lingua franca dalam perdagangan di Nusantara. Domingo oleh lafal lokal menjadi minggu, dan Belanda tinggal meneruskannya ke dalam bahasa Melayu. Hari Minggu adalah hari pertama dalam satu pekan. Kata minggu diambil dari bahasa Portugis, yaitu domingo. Dalam bahasa Melayu yang lebih awal, kata ini dieja sebagai domingo. Baru sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kata ini dieja sebagai minggu. Dalam bahasa Inggris, minggu disebut Sunday, yang berarti hari matahari. Kata Sunday berasal dari bahasa Inggris kuno, Sunandag, yang berasal dari interpretasi bahasa Jerman terhadap bahasa Latin, dies soles, atau dalam bahasa Yunani hemera helio, yang artinya hari matahari. Nah, sama aja, matahari. Mitologi Jerman dan Nordik mempersonifikasikan matahari sebagai dewa bernama Suna atau Sol. Nah, Ahad adalah bahasa Arab yang artinya satu. Umat Islam sangat familiar dengan istilah Ahad karena berkaitan dengan akidah atau keyakinan, yaitu keesaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan kita semua, yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Dalam sejarah Islam, ketika seorang budak bernama Bilal disiksa agar batal masuk Islam,
sang budak yang belakangan menjadi muazin pertama dalam Islam ini, konsisten mengucapkan kata ahad, 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 merujuk pada keyakinannya pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaan hari Ahad yang menurut Islam? Sebagian besar dari kita sering menggunakan istilah hari Minggu untuk hari Ahad. Padahal sebagai Muslim tentunya kita akan bangga dengan menyebut nama Ahad dibandingkan hari Minggu. Ahad itu artinya satu, pertama yang merupakan awal hari dalam sepekan, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu juga berasal dari bahasa Arab yang sama dengan hari Ahad. Hari Ahad dalam Islam merupakan hari yang istimewa karena pada hari Ahad inilah Allah menciptakan dan memakmurkan dunia. Allah menciptakan segala sesuatu menurut irodah atau kehendaknya dan kudrat kuasanya sesuai dengan waktu dan harinya. Hari ini atau hari Ahad menurut Syekh Ibnu Hasan Bisri sesuai dengan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hari akhir, maka beliau menjawab, hari Ahad adalah hari menanam dan membangun. Para sahabat bertanya, apa sebabnya demikian ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena pada hari itu Allah mulai menciptakan 7 macam benda di antara makhluk-makhluk, dan setiap satu di antaranya dipecah lagi menjadi 7. Adapun 7 macam benda itu adalah tempat jalannya bintang-bintang yang bergerak, neraka dan surga yang bertingkat, bumi yang berlapis, lautan yang luas, anggota tubuh manusia, dan hari-hari dalam sepekan. Penciptaan jalannya matahari atau falak, yaitu diciptakan pada hari Ahad. Firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 3, yang artinya yang telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Semuanya diciptakan dari kabut atau pilin atau asap, sebagaimana firman Allah dalam Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit yang kala itu masih berupa asap. Syekh Ibnu Hasan Bisri mengatakan, lalu Allah memandang kepada asap itu, lalu dijadikannya 7 bagian. 1 bagian berupa air, kedua embun, ketiga perak, keempat adalah emas, kelima adalah mutiara, keenam nira delima, dan yang ketujuh adalah besi. Kemudian Allah menciptakan langit dunia. Pertama dari air, kedua embun, ketiga dari besi, keempat dari perak, kelima dari emas, keenam dari mutiara, ketujuh dari nira delima. Selanjutnya semuanya dibagi, setiap bagian berjarak 500 tahun. Demikianlah
Allah telah menciptakan dari unsur satu, yaitu asap, dijadikan 7 lapis langit yang satu, yang sama, lainnya tentu saja berbeda, satu dengan yang berbeda. Demikian pula Allah telah menciptakan air yang diturunkan ke bumi sebagai hujan. Bumi yang tadinya mati tandus menjadi hidup. Dari tetesan air hujan itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang putih sama kuning, merah, dan buahnya ada rasa manis, pahit, asam, dan sebagainya. Maka sebagai representasi kaum muslimin, mari kita menggunakan istilah hari Ahad yang memiliki ciri Islam yang kuat. Ahad juga menjadi permulaan hari dalam sepekan. Ada zikir yang kita rutinkan untuk membacanya pada hari Ahad. Kita rutinkan zikir ini, ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kita terus zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allah, Tuhan yang Maha Hidup, lagi berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum terus. Allah, Tuhan yang Maha Hidup, lagi berdiri dengan sendiri. Maka dengan kita sering berzikir kepada Allah, hati kita tentram, tenang, damai, mutmainnah, sehingga kita insya Allah dekat dengan Allah. Allah mencintai kita. Kita dengarkan kalimat bijak, mudah-mudahan kita semakin meningkat keimanannya. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diterima doanya dan kita itu benar-benar ikhlas karena Allah. Kita akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selamat hari Ahad. Sikap yang paling sia-sia adalah berandai-andai akan semua hal, tapi tidak melakukan satu pun. Setiap hambatan, setiap kepiluan, dan setiap kegagalan pasti akan menghasilkan benih keuntungan yang setara atau bahkan lebih besar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap kegagalan yang datang kepada kita, ingatlah kepada Allah sedang menyiapkan keberhasilan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka teruslah berjalan, jangan sampai usaha kita berhenti hanya karena rasa penyesalan. Selamat hari Ahad semua. Selamat hari Ahad. Semoga Allah memberkati kita semua. Mari kita damaikan hidup ini dengan merenung sejenak tentang apa yang sudah kita lakukan selama seminggu sebelumnya. Jika ada yang salah, segera benarkan di minggu berikutnya. Jika tidak ada yang salah, mari tingkatkan agar lebih berarti dalam hidup ini. Setiap perbuatan pasti ada balasannya yang setara dan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli sekecil apapun kesalahan tersebut, nantinya kita pasti harus mempertanggungjawabkan.
Maka teruslah berbuat baik kapanpun dan dimanapun itu, Allah pasti membalasnya juga. Ya Allah, aku ingin membebaskan diriku dari syirik dan kejahatan pada hari ini dan hari-hari Ahad setelahnya. Dan aku ikhlas atas doaku tanpa mengharap untuk dikabulkan. Dan aku akan menegakkan ketaatanku untuk berharap pahala darimu. Kami berlindung kepada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari berdaya manusia dengki, dari kezoliman manusia zolim. Kami memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan kami mencapai ridho-Mu, ya Allah. Bantulah kami mentaati-Mu dan melazimkan ibadah kepadamu, ya Allah. Memastikan ganjaran-Mu dengan karunia pertolongan-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami, palingkanlah kami dari maksiat kepadamu selama Engkau menghidupkan kami. Tuntunlah kami pada apa yang bermanfaat bagi kami selama Engkau menghidupkan kami. Dengan kitab-Mu Al-Quran, legakanlah dadaku. Dengan bacaannya, ringankanlah bebanku. Karuniakanlah kepadaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan aku dari semua orang yang menjadi kerinduanku. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini yang banyak dosa lagi lalai, serta leka untuk memperbanyak doa dan munajat. Ya Allah, ringankanlah lidah kami agar kami suka beristighfar dan suka bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari ini baik bagi kami dan pengakhirannya juga yang baik, dan lindungilah dari segala musibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar diberi taufik dan hidayah untuk mencapai kesucian diri dan bertakwa secara istiqomah denganmu. Ya Allah, jauhilah kami dari kebingungan, muliakanlah kami dengan cahaya ilmu dan kefahaman kami. Ya Allah, hiasilah kami dengan sifat lambat marah. Kita bisa menahan marah, ya Allah. Dan kita menjadi orang yang pemaaf. Perindahkanlah kami dengan kesehatan tubuh badan yang berterusan, dan kita akan selamat dunia akhirat, ya Allah. Bukakanlah kepada kami pintu makrifat-Mu dan mudahkanlah kami pintu-pintu karunia-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diperkenankan.
Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang solehah agar kami berjaya mengikuti jejak kesolehan mereka. Ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu. Ya Allah, berilah kami rizki yang halal dan jauhkanlah kami dari perkara yang haram. Ya Allah, kami mohon ya Allah, karuniakanlah kepada kedua ibu bapak kami tempat yang istimewa di surga-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, pasangan hidup kami, anak kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, para ulama, para sahabat-sahabat kami, serta sekalian seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Sholawat dan salam di atas junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ahli keluarga, para sahabatnya. Segala puji-pujian hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah kami untuk mentaati-Mu dan melazimkan ibadah padamu, memastikan ganjaran-Mu dengan karunia pertolongan-Mu. Kasihanilah kami, palingkanlah kami dari maksiat kepadamu. Selama Engkau menghidupkan kami, tuntunilah kami pada apa yang bermanfaat bagimu selama Engkau menghidupkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.